Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Oktaviani dari PGSD Non-Raik semester 6. Baiklah, di sini dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji Z. Ini dia, uji hipotesis Z. Oke, apa itu uji hipotesis Z? Uji Z merupakan salah satu cara untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu hipotesis awal pada suatu penelitian. Perumusan hipotesis didasarkan kepada penyitaan atau dugaan terhadap parameter populasi yang kemungkinan atau diterima ditolak. Pernyataan tersebut sebagai hipotesis 0 atau H0, sedangkan kebalikannya atau negasi dari H0 disebut hipotesis alternatif atau H1. Oke, dapat dipahami ya sampai sini? Jadi, hipotesis. Nah, selanjutnya, contoh, sebuah pabrik yang memproduksi bolham bahwa umur rata-rata bolham yang diproduksi adalah 18 jam. Hipotesis untuk pernyataan tersebut adalah diketahui H0 sama dengan new 800 jam, H1 titik 2 new bukan sama dengan 800 jam. Jadi itulah hipotesis awalnya. Dapat dipahami ya. Jadi bolham itu pertamanya kan 18 jam. Nah ini dia uji Z. Uji satu arah nih. 1 H0 tenta sama dengan tenta H1 titik 2 tenta lebih dari tenta 0 1 H tenta H0 titik 2 tenta lebih kurang dari tenta H1 tenta lebih dari tenta 0. Ya, yang keduanya atau H0 tenta sama dengan tenta 0, H1 titik 2 tenta kurang dari tenta 0, dan yang rumus yang kedua H0 titik 2 tenta lebih dari tenta 0, H1 titik 2 tenta kurang dari tenta 0. Nah ini dia uji dua arahnya, H0 tenta titik 2 tenta sama dengan tenta 0 dan H1 titik 2 tenta bukan sama dengan tenta 0. Oke, dapat dipahami mulai dari sini. Nah ini dia, kalau uji satu arah itu ada dua rumus. Rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Oke, tarif nyata ada wilayah kritis. Nilai A disebut tarif nyata. Taraf nyata yang umum ditentukan tersebut adalah misalnya A sama dengan 0,05, A sama dengan 0,01. Nah ini adalah alfa ya. A itu adalah alfa, jadi 0,05. Sudah ditentukan. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan keputusan hipotesis. Buat hipotesisnya, tentukan daerah terima ditolaknya, tentukan nilai statistik uji Z dengan rumus. Nah, Z sama dengan X bar kurangin new per S itu akar N. Oke, keterangannya X bar itu rata-rata sampel, S itu simpangan baku, new itu rata-rata populasi, N itu frekuensi sampel-sampel. Tentukan kesimpulan dengan memperlihatkan daerah terima dan tolak. Nah ini dia H0-nya. Oke, dapat dipahami, ini dia adalah rumusnya ya. Lalu contoh satu arah. Pada contohnya kita lihat, pada penelitian tentang banyak mahasiswa yang dapat menyelesaikan studinya tidak lebih dari 5 tahun, diambil sampel acak 100 mahasiswa untuk diteliti. Hasil diperoleh rata-rata sampel 5,4 tahun dan simpangan bakunya 0,8 tahun. Buatlah hipotesis yang sesuai dengan kasus ini dengan taraf nyata alfa sebenarnya 0,01. Sedikit apakah hipotesis diterima atau ditolak? Oke, diketahuinya H0 2 new kurang dari 5, X barnya 5,4, rata-ratanya itu 100, N-nya itu 100, S-nya itu 0,8 dan alpanya itu sudah ditentukan ya, 0,01. Nah, dapat disimpulkan di sini, coba kita lihat pada H0-nya, H1-nya sama dengan new lebih dari 5. Jadi ini merupakan uji satu arah ya. Silakan diperhatikan H0-nya. Oke, maka dapat disimpulkan kalau ini adalah uji satu arah. Oke, untuk kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya kita lihat dulu ya. Nih. Oke, kita lihat pada penjelasan soalnya. Untuk uji Z satu arah.
Oke, kita abaikan anggapan di atas. Kita lihat dulu yang di bawahnya nih. H1 sama dengan U lebih dari 5. Perhatikan tanda lebih dari, maka disimpulkan jika H1 lebih dari, maka ini adalah uji satu arah. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu Z itu X bar dikurangin U per S akar N sama dengan S,4 5,4 dikurangi 5 per 0,8 akar 100, maka didapatkan 0,4 per 0,8 per akar 10. Nah, dapatkan 5 di sini. Karena nilai ini lebih besar dari luas daerah, maka H0 ditolak. Kenapa ditolak? Karena Z hitung sama dengan 5, sedangkan data diterimanya batasannya yaitu 2,33. Maka H0 ditolak. Nah, mari lihat 2,33 itu dari mana sih? Nah, 2,33 itu adalah hasil dari jika kita cari luasan ini nih. Lihat, bisa dilihat rentang biru itu adalah nilainya 1. 1 dikurangilah 0,1, maka 0,99. Nah, kita cari di tabel Z. Kenapa 0,99? Maka carinya di tabel Z positif. Nah, didapatlah dari situ 2,33. Ya, begitu. Jadi, diingat lagi. Nah, kita lihat di sini catatannya ya. Jika pada tabel Z negatif tentang luas daerah di bawah kurva adalah 0,0001 sampai 0,000 sekian, sedangkan jika tabel Z positif tentang luas di bawah kurva 0,5 sampai 0,99. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat bagaimana uji dua arah dugaan. Contohnya, dugaan sementara menyatakan bahwa rata-rata berat badan siswa SMA kelas 7 kelas 12 adalah 65 kg. Untuk menyelidiki dugaan ini, dia ambil sampel sebanyak 36 siswa untuk diteliti dan diperoleh hasil rata-rata berat badan siswa adalah 64 kg dan simpangan bakunya 12. Buatlah hipotesisnya dan dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05, selidiki apakah hipotesis diterima atau tolak. Mari kita cari diketahuinya dulu. H0.2 nu sama dengan 65, H1.2 nu bukan sama dengan 65, N-nya 36 ya, bisa dilihat X barnya 64 dan simpangan bakunya 12 serta X barnya 0,05. Oke, mari kita lihat penjelasannya. Uji Z dua arah. Oke, kita lewat dulu gambarnya ya. Mari ke penjelasan di bawahnya. Nih, diketahui H0.2 nu 65, H1.2 nu bukan sama dengan 65. Nah, kenapa dimerahi? Kita lihat tanda berwarna merah tersebut jika sama dengan, maka itu adalah menggunakan uji dua arah. Jika bukan sama dengan ya, N-nya 36, X barnya 64. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, bisa dilihat di sini X barnya 64, simpangan bakunya 12 dan alfanya 0,05. Karena uji dua arah, kita lihat panahnya. Panahnya dari alfa, karena uji dua arah maka alfa harus dibagi 2. Nah, rumusnya itu alfa per 2 sama dengan 0,05 dikurangi 2. Dibagi 2 sama dengan 0,025. Karena luasan adalah 0,025, maka kita akan mencari di tabel negatif. Seperti yang tadi ya, di uji satu arah yang tadi, hasilnya itu akan dicari di tabel negatif. Nah, mencari Z itu, maka cari dulu lah di tabel negatif. Tadi ingat bagaimana caranya? Kita sudah tahu ya, caranya mencari di tabel negatif untuk menentukannya. Nah, di sini lihat lagi. Mencari Z hitung, rumus Z hitung sama dengan X bar dikurangi nu per S per akar N sama dengan 64, dimasukin langsung. 64 dikurangi 65 sama dengan 12 per akar 26. Nah, didapatlah minus 1 per 12 per 6 sama dengan minus 1 per 2 sama dengan 0,5.
diterima dengan batasan minus 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96, maka karena Z hitung minus 0,5 pada daerah minus 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96, maka H0 diterima. Nah, karena 0,5 makanya terima. Ya, karena kan tidak lebih dari, karena kurang dari. Makanya ini dapat diterima. Oke, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.